Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk pelajaran PKN lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lewat, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu bagian yang ketiga, yaitu masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Nah, pada pelajaran yang ketiga ini, yaitu masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini, visi daripada Orde Baru tersebut adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya perubahan kepemimpinan yang otoriter yang dibuat oleh Soekarno menjadi kepemimpinan yang demokratis. Kemudian kita pada masa yang keempat, yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi terjadi suatu perubahan pada negara Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie yang pada waktu itu sebagai wakil daripada Presiden Soeharto. Masyarakat Indonesia menginginkan kehidupan yang serba bebas, dan kebebasan masyarakat tersebut dapat mendatangkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat memicu kreativitas masyarakat, dan dampak negatif dari kebebasan tersebut adalah munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme. Nah, untuk menghadapi tantangan ini perlu kita memiliki kesiapan diri dan tetap waspada pada kehidupan kita supaya kita tetap menjaga ideologi negara kita Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Demikianlah pelajaran kita tentang dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Nah, anak-anak kami, setelah kita membahas pelajaran kita tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, maka sekarang kita akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Istilah ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu eidos, yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula kata idein yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Hakikat ideologi terbuka. Ada beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, di antaranya sebagai berikut. A. Surjanto Puspowardoyo yang mengatakan ideologi merupakan konsep dan pengetahuan yang secara keseluruhan
menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya serta untuk mengolahnya. B. Mubianto mengatakan ideologi sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat banyak. Yang C. Patmo Wahjono menyatakan ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan logis dari pandangan hidup bangsa. Yang D. Yaitu pendapat dari Frans Magnus Suseno yang mengatakan bahwa ideologi ada dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok, cita-cita dasar dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dan pada arti sempit adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Kemudian yang E, menurut M. Sastra Prateja menyatakan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian yang F, Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Kemudian yang terakhir yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan arti ideologi adalah sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup atau cara berpikir seseorang atau golongan. Itulah 7 para pakar yang memberikan definisi daripada ideologi. Kemudian sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Apabila Pancasila tidak diwujudkan atau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Sebagai suatu sistem pemikiran ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa sehingga ideologi tersebut berkembang dalam masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya ideologi tersebut bersifat terbuka. Kemudian kita lihat ciri-ciri khas ideologi terbuka. Pertama adalah cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dari konsensus masyarakat. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Arti konsensus ini adalah merupakan kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. Itu artinya konsensus, ya. Kemudian ideologi terbuka mempunyai keunggulan dibanding dengan ideologi tertutup. Kemudian kita lihat yang kedua, tadi yang pertama mengenai hakikat daripada ideologi. Kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi
ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Artinya, nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktu. Hal ini dimaksud untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ini tugas kalian di rumah. Disinilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kita kembali pada minggu depan. Semoga kamu anak-anak kami sehat dan selamat mengerjakan tugas. Sekian dan terima kasih.